Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Afwah Mumtazah, Anissa Indah Puspita, saya sendiri di sini sebagai moderator, kemudian ada Ari Riyadin dan juga Azmi Khadijah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia atau Curriculum Development in Indonesia. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas ada 4 topik. Yang pertama ada History of Curriculum Development, yang kedua ada dinamika pengembangan kurikulum pendidikan, yang ketiga ada History of Curriculum Development in Indonesia, dan yang keempat ada tabel dan ulasan mata pelajaran serta konten kurikulum silabus. Materi pertama akan dibacakan oleh Afwah. Pada Afwah, saya persilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Afwah Mumtazah. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu History of Curriculum Development. Yang History of Curriculum Development yaitu in the course of history before independence, the curriculum was often used as a political tool by the government. After independence, the national education curriculum has undergone change, namely in 1947, 1952, 1964, 1965, 1965, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Jadi, dalam perjalanan sejarah sebelum kemerdekaan kurikulum ini sering dijadikan alat politik oleh pemerintah. Nah, setelah perubahan kurikulum ini, perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh situasi politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Dan namun dari semua perubahan tersebut, kurikulum pendidikan nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Next. Nah, setelah perubahan-perubahan tersebut, dibentuklah dinamika perkembangan kurikulum pendidikan, yaitu di mana salah satu faktor yang mendorong untuk mengembangkan kurikulum adalah amanat Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua itu kurikulum pertama di Indonesia telah lahir sebagai penjabaran amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954. Yang ketiga, UU Nomor 22 tahun 1961. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989. Dan akhirnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada Ari. Pada Ari, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Nama saya Ari Riyadin. Materi selanjutnya yaitu mengenai History of Curriculum Development in Indonesia. Next. Nah, jadi di Indonesia itu ada beberapa perubahan kurikulum yang terjadi. Yang pertama itu kurikulum 1947 atau dikenal sebagai Rencana Pelajaran 1947. Nah, kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan ini memakai istilah dalam bahasa Belanda yang disebut dengan leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Nah,
Bentuk dari kurikulum ini memuat 2 hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarnya, serta garis-garis besar dari pengajaran. Nah, kurikulum rencana pelajaran 1947 ini boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Nah, orientasi rencana pelajaran 1947 ini tidak menekankan pada pendidikan pikiran, tetapi yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Selanjutnya ada kurikulum 1952. In 1952, there was improvement of curriculum in Indonesia, which is known as Unravel Subject Plans 1952. Jadi pada 1952 ada perubahan kurikulum di Indonesia yang kita kenal sebagai Subject Plans 1952 atau rencana pembelajaran terurai 1952. Nah, the 1953 curriculum leads to the curriculum of national education system, in which every lesson plan must consider the content of the subjects connected to everyday life. Nah, kurikulum ini mengarah pada kurikulum sistem pendidikan nasional, di mana setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi mata pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. It was outlined in 5 columns: class, number of contact hours per week, topic, lesson, and remark. Nah, jadi ini tuh diuraikan dalam 5 kolom. Di antaranya itu kelas, jumlah jam kontak per minggu, topik, pelajaran, dan juga komentar. Kemudian yang ketiga ada kurikulum 1964. Kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum ini yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Nah, ada yang menyebut bahwa program Pancawardhana ini berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan juga moral. Mata pelajaran pada kurikulum ini diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kemudian ada kepribadian atau keterampilan, dan juga jasmaniah. Selanjutnya ada kurikulum 1968 atau kurikulum 1968. The curriculum change was colored by the political change from the old order to new order. Jadi perubahan kurikulum diwarnai dengan perubahan politik dari orde lama ke orde baru. Nah, basic views and concepts relating to the educational foundation, objectives, and contents were reformulated. Pandangan dan konsep dasar yang berkaitan dengan landasan, tujuan, dan isi pendidikan dirumuskan kembali. Kemudian, the education foundation was Pancasila. The objective was to form Indonesian people who applied the spirit of Pancasila, and the contents of education were to solidify the students' morality, mentality, and faithfully, to enhance the students' intelligence and skills, as well as to develop the students' basic. Nah, landasan pendidikan pada kurikulum ini adalah Pancasila. Tujuannya adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang menerapkan semangat Pancasila. Dan isi pendidikannya adalah memantapkan moral, mental, dan keimanan peserta didik, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan peserta didik, serta mengembangkan jiwa dan raga peserta didik. Kemudian yang kelima ada kurikulum 1975. Sesuai tujuannya, kurikulum ini adalah agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu manajemen berdasarkan tujuan. Yang terkenal saat itu
adalah metode, materi, dan tujuan pengajaran yang dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional, di mana sistem ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Nah, setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Mungkin cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Azmi. Kepada Azmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Nama saya Azmi Hadijah. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan kurikulum yang selanjutnya. Yang keenam, ada Curriculum 1984. This curriculum is also often called Ancient 1975 curriculum. Students' position, place as studying subject, from observing something, grouping, to discuss, to report. Jadi kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa dalam kurikulum ini ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, berdiskusi, hingga melaporkan. Kemudian yang ketujuh, ada kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya mengintegrasikan kurikulum sebelumnya, khususnya kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya dari kombinasi ini tujuan dan proses itu belum berhasil, sehingga banyak kritik yang datang akibat beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Selanjutnya yang ke-8 ada Curriculum 2004. As a substitute for the 1994 curriculum is the 2004 curriculum, which is called competency-based curriculum. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi ini memiliki ciri-ciri, salah satunya yaitu penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam upaya menguasai atau melatih suatu kompetensi. Struktur kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi ini pada suatu mata pelajaran memuat rincian kompetensi dasar mata pelajaran dan sikap yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang ke-9 ada kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal sebagai kurikulum tingkat unit pendidikan atau disebut juga KTSP. Kemudian dilihat tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pembelajaran siswanya hingga evaluasi teknis itu kurikulum 2006 ini nggak jauh berbeda dengan kurikulum yang 2004. Dalam kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk dapat mengembangkan silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerah. Dan yang terakhir ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih berorientasi pada perubahan proses pembelajaran yang semula siswa disuruh menjadi siswa mencari tahu dan proses penilaian dari berfokus pada pengetahuan melalui penilaian keluaran menjadi berbasis kemampuan melalui penilaian proses dan keluaran. Di kurikulum 2013 ini, di mana basis kompetensinya menitik beratkan pada penguasaan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini dapat diamati pencapaiannya dalam bentuk perilaku atau keterampilan siswa sebagai kriteria keberhasilan. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Azmi. Selanjutnya akan dibacakan materinya oleh saya sendiri, yaitu tentang tabel dan ulasan mata pelajaran serta konten kurikulum atau silabus. Yang pertama ada tabel mata pelajaran mulai dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA.
dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada kelompok A, yaitu kelompok wajib, kelompok B juga wajib, dan juga kelompok C yaitu peminatan. Yang kelompok A, pendidikan agama dan budi pekerti untuk jenjang SD itu 4 jam. Dan untuk SMP itu 3 jam, SMA 3 jam. Untuk yang kedua ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk yang SD ada 5 jam, SMP ada 3 jam, dan SMA ada 2 jam. Kemudian ada bahasa Indonesia, SD 8 jam, SMP 6 jam, SMA 4 jam. Kemudian ada matematika, untuk SD 6 jam, untuk SMP 5 jam, dan untuk SMA ada 4 jam. Untuk ilmu pengetahuan alam, untuk SD 3 jam, untuk SMP 5 jam, dan untuk SMA itu tidak ada. Kemudian ilmu pengetahuan sosial, untuk SD ada 3 jam, untuk SMP 4 jam, dan untuk SMA itu tidak ada. Dan yang ketujuh ada bahasa Inggris, untuk SD itu tidak ada karena memang belum, SMP 4 jam, SMA 2 jam. Kemudian ada sejarah Indonesia, untuk sejarah Indonesia hanya ada di SMA yaitu 2 jam. Kemudian untuk kelompok B, yang pertama ada seni budaya, untuk SD itu 5 jam, SMP 3 jam, dan SMA 2 jam. Kemudian ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, untuk SD itu 4 jam, SMP 3 jam, dan SMA ada 3 jam. Kemudian ada prakarya dan kewirausahaan, untuk SD itu belum ada, untuk SMP itu 2 jam, dan untuk SMA itu 2 jam. Yang terakhir ada kelompok C yaitu peminatan, yaitu yang pertama ada bimbingan konseling. Di sini hanya dimiliki oleh SMP yaitu untuk 1 jam. Kemudian mata pelajaran peminatan akademik SMA seperti MIPA dan juga IPS seperti peminatan matematika, peminatan bahasa Inggris. Nah, ini hanya dimiliki oleh SMA yaitu 20 jam. Dan kemudian ada mata pelajaran peminatan akademik dan vokasi. Di sini untuk SMK seperti kejurusan. Nah, di sini SMK memiliki 24 jam. Jadi jumlah alokasi waktu per minggu untuk SD adalah 36 jam, untuk SMP adalah 41 jam, dan untuk SMA 44 jam, serta SMK ada 46 jam. Kemudian di sini kesimpulannya, perbandingan kurikulum dari masa ke masa, yang pertama adalah kurikulum 1994 berbasis materi, berfokus pada ranah pengetahuan, penekanan pada rencana, pemantauan pelaksanaan silabus, dan RPP standar dan menggunakan materi sebagai konteks. Kemudian ada kurikulum 2004 dan 2006, berbasis produk, mapel berkontribusi pada kompetensi tertentu, produk ditentukan pada hasil, keseragaman hasil, penilaian hasil yang sangat ketat, dan menggunakan materi sebagai konteks. Dan yang terakhir ada kurikulum 2013, yaitu berbasis praksis, mata pelajaran berkontribusi pada semua ranah kompetensi, dan materi dan proses diturunkan dari produk. Keseragaman materi, proses, dan hasil, dan menggunakan tema populer sebagai konteks. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.